Kami siap diberkati dalam nama Yesus. Yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Lebih keras lagi, lebih kencang lagi, sambil teriakkan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Saya percaya kita semua ada di sini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar satu pelajaran yang saya beri judul mengenal hati Bapa. Apa judulnya Bapak Ibu? Kurang keras, apa judulnya? Kurang kenceng, apa judulnya? Mengenal hati Bapa. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13. Yang ketemu katakan yes. Baru separuh yang perempuan, yang laki-laki belum. Yang ketemu katakan amin. Baik, kita baca sama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini adalah mazmur yang ditulis oleh seorang raja namanya Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud adalah orang yang dikasih dan berkenan di hati Tuhan. Karena itu dia berkata bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kalau Bapak Ibu belajar tentang kedatangan Yesus yang pertama ke dunia, salah satu tujuannya adalah untuk memperkenalkan hati Bapa kepada setiap manusia. Manusia hanya bisa mengenal Tuhan tanpa Kristus, hanya mengenal secara umum. Lihat gunung, lihat matahari, lihat bulan, lihat bintang, lihat samudra. Manusia terkagum-kagum bahwa di atas manusia ini ada yang jauh lebih besar kuasanya. Ada yang jauh lebih dahsyat. Tetapi saudaraku, Yesus perlu datang ke dunia, memperkenalkan hati Bapa secara khusus kepada manusia melalui dirinya. Hati Bapa kenapa perlu saudaraku dikenal dan diketahui oleh setiap orang di dunia ini? Supaya mereka tidak gagal paham, supaya mereka tidak salah pengertian. Sebab banyak manusia, saudaraku, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pengertian dan pengenalan akan hati Bapa itu dirusak oleh iblis. Dirusak oleh iblis dengan apa? Gambaran orang tua yang ada di dunia. Karena itu ada sebagian orang, saudaraku, orang sudah Kristen, sudah percaya Yesus, tetapi ketika dia mencoba memanggil Tuhan dengan kata Bapa, itu menjadi sesuatu yang sulit, menjadi sesuatu yang sukar, menjadi sesuatu yang tidak mudah. Kenapa? Karena dia punya gambaran bapaknya yang begitu kejam, bapaknya yang begitu jahat, bapaknya yang begitu sadis, bapaknya yang begitu, saudaraku, plin-plan, ingkar janji. Sehingga ketika dia percaya Yesus, nyebut Roh Kudus, itu sesuatu yang mudah. Tetapi ketika dia memanggil Tuhan Bapa, itu menjadi sesuatu yang sulit. Karena dia punya pengalaman hidup, disakiti, dikhianati oleh papanya. Bagaimana di depan matanya mamanya ditampar, bagaimana di depan matanya mamanya di smackdown oleh papanya. Sehingga ketika dia mencoba memanggil Tuhan Bapa, Father, dalam bahasa Yunani Pater, itu menjadi sesuatu yang sulit. Karena itu setan mencoba merusak gambaran itu. Setan mencoba merusak saudaraku identitas Tuhan yang Bapa itu. Melalui gambaran, melalui pengalaman bagaimana anak orang Kristen ini dikecewakan, disakiti oleh Bapa jasmaninya. Karena itu dia berpikir bahwa Bapa di surga sama karakternya dengan Bapakku. Bapa di surga sama karakternya seperti ayah yang ada di rumahku. Yang begitu jahat, yang begitu kejam, yang begitu otoriter, ingkar janji, tidak peduli, pelin-pelan, lemah,
tidak punya pendirian. Mungkin saudara di antara, bagi Anda di tempat ini maupun di rumah, engkau punya gambaran Bapa di sorga yang sudah dirusak oleh iblis. Karena itu Tuhan Yesus perlu meluruskan. Karena itu Tuhan Yesus perlu datang. Karena itu Tuhan Yesus perlu memperkenalkan karakter Bapa di sorga yang sesungguhnya dan yang sebenarnya kepada kita. Sehingga kita mengenal Bapa dengan benar, bahwa Bapa yang sesungguhnya kita bisa tahu melalui karakter Kristus. Karena begitu banyak anak yang kepahitan dengan bapaknya. Karena begitu banyak anak, saudaraku, yang kepahitan dengan ayahnya. Kenapa? Dirusak oleh iblis. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam Yohanes 12. Mari kita buka Alkitab kita. Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Kenapa saya tidak pakai PowerPoint? Supaya kita terbiasa buka Alkitab. Orang modern sekarang suksesnya, saudaraku, sulit buka Alkitab. Karena itu saya mulai belajar untuk menyampaikan tanpa PowerPoint. Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Ketemu katakan amin. Firman Tuhan berkata begini. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Dan aku sampaikan. Ayat 50 sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah apa? Hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepada. Dari ayat ini sangat jelas bahwa Yesus diutus, Yesus diperintahkan Bapa untuk mengatakan apa yang difirmankan Bapa kepada kita, untuk memperkenalkan hati Bapa di sorga kepada kita melalui dirinya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau ingin mengenal hati Bapa, lihatlah karakter Kristus. Kalau engkau ingin mengenal hati Bapa, lihatlah pribadi Kristus. Kalau saudara ingin mengenal hati Bapa, lihatlah pribadi Kristus. Karena Alkitab jelas berkata, apa yang dikatakan Yesus, apa yang disampaikan Yesus, itu berasal dari siapa? Bapa. Karena itu kalau saudara baca dalam Yohanes 14, ketika Filipus muridnya bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Yohanes 14 ayat 8 sampai 10 berkata begini. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apakah yang akan aku katakan kepadamu? Tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Ketika Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu cukup bagi kami. Yesus menjawab bahwa Bapa ada di dalam dirinya. Dirinya ada di dalam Bapa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa mengenal Allah secara umum. Lewat ciptaannya, lewat gunung, lewat samudra. Saudaraku, lewat bintang-bintang apa yang jadi karya Tuhan. Tapi itu pengenalan secara umum. Tapi ada yang namanya pengenalan secara khusus. Secara pribadi. Tentang hati Bapa, yaitu melalui siapa? Jawab, melalui siapa? Yesus. Karena Yesus ada di dalam Bapa, Bapa di dalam siapa? Yesus. Apa yang diajarkan Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu adalah perkataan Bapa sendiri, pribadi Bapa sendiri, karakter Bapa sendiri. Dan Yesus tidak berhenti
mengajarkan tentang hati Bapa, memperkenalkan hati Bapa lewat dirinya. Selain itu Tuhan Yesus juga memperkenalkan hati Bapa melalui karakter saudaraku ketika dia mengajar, memuridkan para muridnya. Ketika Yesus selesai berdoa, muridnya datang, "Guru, ajar kami berdoa." Mengapa muridnya begitu tertarik untuk diajar berdoa? Bukankah doa adalah satu pekerjaan yang menurut orang Kristen membosankan? Bukankah doa seringkali dijauhi oleh orang Kristen? Kecuali kepepet-pet, kepenyet-nyet kayak ayam penyet. Sudah kena problem, pergumulan, masalah, baru saudaraku berdoa. Tapi kalau tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak ada pergumulan, doa itu merupakan satu pekerjaan yang sangat sulit bahkan bagi orang Kristen. Tetapi ketika muridnya melihat Yesus sedang berdoa, melihat bagaimana intim dan dekatnya Yesus dengan Allah yang dia layani dan dia sembah, murid-muridnya berkata, "Guru, ajar kami berdoa." Ada satu dimensi doa, ada satu kehidupan doa yang berbeda yang dengan dilakukan oleh orang-orang Farisi, Saduki yang suka pamer-pamer doa. Muridnya minta diajar karena ada satu perbedaan gaya berdoa yang begitu indah, yang begitu mesra, yang begitu intim, yang begitu mulia dengan Bapa di sorga. Karena itu Yesus mengajar, Yesus memperkenalkan Tuhan di sorga bukan sebagai Tuhan yang jauh di langit ketujuh. Ada begitu banyak agama mengajarkan kita umatnya dengan Tuhan itu jauh. Gak sampai bisa ketemu. Tuhan itu kudus, mulia, kita penuh dosa, gak mungkin berjumpa. Itulah yang disebut roh agamawi. Yang membuat manusia tidak dekat dengan Tuhan, tetapi beda dengan Kristus. Ketika Yesus mengajarkan doa, mari kita lihat Matius pasal 6 ayat 7 sampai 10 berkata begini Yesus. "Lagi pula dalam doamu itu, jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal apa." Jadi orang yang gak mengenal Allah itu bahasanya bertele-tele, panjang kali lebar, kali tinggi, kali dalam. Sampai yang dengar tidur. Gak mengenal Allah. Perhatikan, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dilakabulkan. Ayat berikutnya, jadi jangan seperti mereka. Karena apa? Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami di mana? Yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti, dan seterusnya. Yesus mengajar muridnya dengan cara memperkenalkan Tuhan sebagai apa? Bapa, Father, Pater dalam bahasa Yunaninya. Dari ayat ini sangat jelas. Dari ayat ini sangat nyata bahwa kita disuruh memanggil Tuhan di sorga dengan sebutan, dengan panggilan apa? Bapa. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena dalam perjanjian baru, panggilan dan seruan ini itu mengungkapkan sebuah hubungan yang intim, yang mesra antara Yesus dan Tuhannya, antara Yesus dan Bapaknya. Demikian juga dengan kita. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang mengaku Yesus adalah Tuhan, dan yang hidup dipimpin Roh Kudus, kita berhak memanggil dia Abba, Bapa. Tepuk tangan buat Allah kita. Tepuk tangan buat Allah kita. Tuhan mau menjalin hubungan yang intim. Tuhan mau dekat. Tuhan mau melekat. Tuhan mau mesra dengan kita. Karena itu Yesus berfirman dalam Yohanes 1 ayat 12. Dia berkata, tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tidak ada satu agama pun yang menyebut umatnya
saudara itu anak-anak Allah kecuali di dalam Yesus. Gak ada agama manapun di dunia ini yang menyuruh umatnya memanggil Tuhan yang disembah dengan sebutan Bapa kecuali di dalam Yesus. Karena itu Yesus perlu memperkenalkan pribadi Bapa. Yesus perlu mengajarkan ini. Karena terlalu banyak anak-anak, terlalu banyak orang Kristen sudah mengalami gambar yang rusak yang dilakukan oleh iblis dengan gambaran orang tuanya. Sehingga dia kecewa, sehingga dia sakit hati, dia kepahitan dengan bapaknya. Karena itu kalau ada Bapa di sini, dengar baik. Engkau adalah cerminan daripada Bapa di surga. Tingkah lakumu, perkataanmu, janji-janjimu, perbuatanmu akan dilihat dan didengar oleh anakmu. Dan ketika dia kecewa dan meninggalkan Tuhan, itu bukan salah anakmu saja, tetapi juga bapak-bapak. Karena itu pelayanan Nabi Yohanes Pembaptis, dia memulihkan hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak untuk mempersiapkan umat yang layak. Karena itu kemarin saya suruh anak saya, ayo coba kamu karang tentang papi. Selama ini bagaimana papi? Jujur. Katakan apa adanya tentang papi. Dia tulis, papi memang seorang pendeta. Waktu aku kecil, aku senang dia pergi. Kenapa? Kalau dia pulang selalu bawa oleh-oleh. Tapi menginjak remaja, papi sering pergi, ada sesuatu yang kurang dalam diri. Papi itu orangnya jahil. Dia suka goda ayu. Dia kalau ngomong suka ngegas. Saya senang, saudaraku. Papi itu orangnya selalu suka diskusi. Saudaraku, dia ungkapkan isi hatinya. Bapak-bapak nanti pulang coba tanya anakmu. Mungkin anak pertama, anak kedua. Saudaraku, kalau kamu karang, kasih hadiah. Supaya engkau tahu isi hati anakmu. Amin. Karena setan sedang merusak gambaran Bapa di sorga. Gambaran sorga, Bapa di sorga sedang dirusak, dipecahkan oleh setan dengan tindakan, perilaku, perkataan, sikap Bapa di dunia. Memang gak sempurna. Tetapi minimal kita memperkenalkan Bapa di sorga lewat karakter kita sebagai seorang Bapa. Mengerti? Tepuk tangan buat Allah kita. Tepuk tangan buat Yesus. Mengapa Yesus mengajarkan berdoa, memanggil Tuhan Bapa? Karena setiap kita yang percaya menerima Yesus, Alkitab berkata, engkau adalah apa? Anak-anak Allah. Memang sebelumnya saya siapa, Pak? Ketika engkau tidak percaya Yesus, saudara bisa baca Yohanes pasal 8 ayat 44. Yesus berkata begini, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi ketika kita tidak percaya Yesus, iblis yang menjadi bapak kita. Siapa iblis? Iblis adalah bapak pendusta, bapak kebohongan. Maka semua yang dikatakan, yang diucapkan oleh setan adalah dusta dan kebohongan. Itu bapak kita sebelum kita kenal Kristus. Karena itu ketika kita menerima Yesus, percaya kepada Yesus dan hidup dipimpin Roh Kudus, kita diubah identitas kita menjadi anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Saya sampai jam piro Pak Wempi? 8 piro, 9 piro. Saya tadi khotbah 8:45. Oke, kita baca sama-sama. Roma 8, 14 sampai 16. Ketemu, katakan amin. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah apa? Anak Allah. Sebab kamu tidak menerima apa? Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah
Yang keras, kita adalah. Sekali lagi, kita adalah. Jadi ketika engkau hidup percaya kepada Kristus dan hidupmu mau dipimpin oleh Roh Kudus, identitas saudara bukan anak iblis, bukan anak setan, bukan anak hantu, tapi anaknya siapa? Allah. Karena itu kita diajar oleh Yesus memanggil Tuhan kita Bapa. Mengapa Bapa? Karena Bapa itu artinya sumber. Bapa itu artinya pondasi. Bagus tidaknya kehidupan keluargamu, bapak-bapak dengar, engkau yang menentukan. Karena engkau adalah sumbernya. Karena engkau adalah pondasinya. Karena itu Yesus ajarkan. Supaya kita mengerti identitas kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Karena itu kalau di antara saudara yang hari-hari ini luka dengan Papa Jasmine, engkau kecewa, engkau sakit hati. Seperti saya terlahir di tengah keluarga yang broken home. Papa saya orang seberang, main tinggalkan mama saya, kawin lagi. Saya nggak punya image gambaran Bapak. Sebelum saya bertobat susah untuk terima laki-laki di atas saya sebagai Bapak. Apalagi panggil Tuhan Bapak. Sejak kecil saya hanya diasuh oleh kakek dan nenek. Yang punya banyak anak dan tidak pernah perhatikan. Gambaran Bapak rusak dalam diri saya. Tetapi ketika saya mau mati, saya diopname di rumah sakit di Jawa. Mazmur pasal 27 ayat 10 berkata begini. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, aku Bapamu menyambut engkau. Dia memperkenalkan dirinya kepada saya sebagai father, sebagai Bapa. Karena sejak kecil saya nggak punya gambaran Bapa. Hari ini saya nggak tahu anak-anak. Mungkin saudara di sini ada yang kecewa, dihancurkan dengan gambaran Bapak jasmanimu. Kuncinya cuma satu, ampuni. Sekali lagi, ampuni papamu. Ampuni. Karena hanya itu saja yang bisa memulihkan engkau. Sebab gambaran Bapa kita di surga tidak seperti gambaran ayah kita yang ada di dunia. Katakan amin. Pertanyaannya adalah seperti apa gambaran hati Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus? Yang pertama, buka Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Dikatakan demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak apa? Binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus apa? Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Hati Bapa adalah hati yang penuh dengan kasih agape. Yang Yesus ilustrasikan, yang Yesus gambarkan seperti di Lukas 15 tentang kisah anak terhilang. Pernah baca itu Bapak Ibu? Ada orang tua yang punya dua anak yang namanya pertama sulung dan yang satunya bungsu. Ketika bapaknya masih hidup, bapaknya masih sehat, si bungsu datang, berikan warisan itu kepadaku. Dan bapaknya enggak pernah marah. Diberikan setengah hartanya untuk si bungsu. Apa yang dilakukan oleh si bungsu? Dia pergi keluar kota, hidup dalam dosa, hidup dalam pelacuran, hidup foya-foya. Sampai terjadi krisis, resesi, dan si bungsu miskin semiskin-miskin. Apa buktinya? Dia datang ke peternak babi. Orang Batak pasti tahu makanannya babi, bukan? Alkitab mencatat ketika si bungsu mau makan makanannya babi, tidak diizinkan.
Saya mau nanya, miskin apa kaya? Melarat. Ketika dia menyadari keadaannya, dia berkata, Bapa, aku berdosa kepadamu dan kepada sorga. Dia pulang dalam keadaan bau, compang-camping, miskin, kurus, tak berdaya. Di ayat 20 Alkitab berkata, ketika bapaknya melihat si bungsu dari jauh, dia gak berkata, dasar anak terkutuk, dasar anak kurang ajar, dasar anak gak tahu diri, masih berani kau pulang. Itu tidak keluar dari mulut bapaknya. Kalau saudara baca Lukas pasal 15 ayat 20, bapak itu lari. Dia peluk si bungsu yang bau babi. Dia cium. Dan dia berkata kepada hambanya, beri pakaian yang baru, beri cincin, potong lembu yang tambun. Kita bersukaria, anakku yang mati telah hidup, anakku yang hilang telah pulang. Itulah gambaran Bapakmu di sorga. Sebejat, serusak, sejahat, sekejam apapun hidupmu, asal engkau menyadari keadaanmu dan kembali kepada Dia, Dia tidak pernah membuang hidupmu dan hidupku. Tepuk tangan buat Dia. Karena itu setan sering berkata, kamu gak layak untuk doa, kamu gak layak untuk ibadah. Sudahlah, dosamu terlalu banyak, jangan dekat dengan Tuhan. Tidak. Kasihnya agape. Amin. Karena itu karakter Dia yang kedua. Ketika engkau jatuh dalam dosa, jangan pernah disembunyikan dosa itu. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata begini. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kamu mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala apa? Kejahatan. Hati Bapa penuh kasih agape, menerima dirimu apa adanya. Kasih Allah mengampuni asal engkau menyadari keadaanmu dan berani mengakui di hadapan Tuhan. Ada banyak poin, tapi waktu saya sudah habis. Mari kita bangkit berdiri. Kaulah segalanya. Kaulah segala di dalam kerajaanmu Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian. Kaulah yang kupandang selama hidup. Aku mengasihimu Bapa, mengasihimu, memuliakanmu Bapa dan Raja. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihi. Kuasamu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana indahmu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam
kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu Engkaulah yang kupandang Bapa. Selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Masing-masing ambil sikap doa. Kalau selama ini kau terluka dengan ayahmu, gambaran Bapa di surga dirusak oleh iblis. Sampai hari ini gak ada orang yang tahu, tapi kau simpan itu di hati. Sehingga bagimu memanggil Tuhan Bapa adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang susah. Karena engkau penuh kecewa dan disakiti oleh orang tua. Pagi hari ini Yesus memperkenalkan hati Bapa seperti hati Yesus. Dia mengajar kita untuk memanggil Tuhan adalah Bapa. Karena dia mau intim, dia mau dekat dengan kita. Kalau selama ini gambaran Bapa dalam dirimu dirusak oleh setan, karena engkau pernah disakiti, dikecewakan, papamu otoriter, papamu kejam, papamu pelin-pelan, papamu tukang selingkuh. Taruh tangan di dadamu dan berkata, Bapa, aku ampuni engkau. Aku ampuni engkau seperti aku diampuni oleh Tuhan Yesus. Engkau memang gak sempurna, tapi engkau adalah papaku. Aku ampuni. Katakan kepada dia. Pulang dari gereja, datangi dan peluk dia. Kalau papamu di luar kota, taruh tangan di dadamu dan berkata, aku ampuni engkau Papa. Pulihkan Roh Kudus. Pulihkan gambaran Bapa itu atas setiap umatmu. Baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah maupun yang ada di manapun. Biarlah hari-hari ini pemulihan hati Bapa kembali kepada anak-anak terjadi. Oralah. Pulihkan Roh Kudus. Aku ampuni Bapa. Kaulah segala di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu sekarang pandang Bapa di surga yang mengasihi engkau. Ku pandang selama hidup mengasihimu, memuliakanmu. Sekali lagi, kalau segalanya di dalam hidupku Bapa. Kebenaranmu, ku pandang
Bapa memelukmu, Bapa mendekapmu, Bapa menerima dirimu apa adanya. Kasihnya tanpa syarat, kasihnya agape. Mengasihimu memuliakanku, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihi, sekali lagi, mengasihimu memuliakan. Serukan Bapa, Bapa dan Rajaku. Sorak-sore buat Bapamu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Haleluya. Kau pulihkan setiap hati anak-anak-Mu. Kau sembuhkan yang luka. Kau sembuhkan yang kecewa, yang kepahitan, yang sakit hati dengan bapa jasmani. Oleh karena kuasa nama Yesus yang memperkenalkan Bapa itu kepada kami, yang mengajarkan tentang Bapa kepada kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Meteraikan ini dalam hidup kami. Biar itu menjadi benih yang berakar, yang bertumbuh, dan yang berbuah-buah lebat. Sampai nama Bapa dipermuliakan. Tolong kami Roh Kudus untuk mampu melakukan rekonsiliasi dengan Bapa kami. Sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang luar biasa. Untuk hadirat-Mu. Untuk pembebasan, untuk kelepasan, untuk kemerdekaan yang Kau berikan. Dan kalau sebentar kami akan tinggalkan rumah, kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat. Angkat kedua tangan-Mu, angkat wajah-Mu, pandang Bapa di sorga, yang begitu mengasihi Engkau, menerima Engkau tanpa syarat. Kasih-Nya yang agape. Sekarang pulanglah. Dan terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, anugerah yang berlimpah-limpah, kuasa dan otoritas, hikmat dan kebijaksanaan, kelimpahan dan kemakmuran, keberhasilan dan keberuntungan, mujizat dan keajaiban, kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, dicurahkan mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di anak permai. Dalam nama Yesus yang diberkati dan menerima berkat, menerima pemulihan hati Bapa, katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.